Oke, semua udah coba ya fungsi lambdanya. Abis ini kita mau coba QMISecBox ya. Kemarin kan kalian udah kayak gini ya. Coba saya cari dulu ya. Ingat nggak kalian bikin kayak gini? Tombol. Kalau kemarin kan kita pencet tombol cuman ini kan. Cuman keluar hello world. Coba kalian buka lagi deh coding yang kemarin atau PyQt yang kemarin. Masih punya kan? Semua atau mau bikin dulu? Masih Bu, masih ada. Masih ada ya, berarti nggak usah bikin lagi ya. Langsung aja ya, kita coding ya. Oke, kalau kemarin kan codingnya masih pegang semua ya codingnya ya. Kita ada signal dan ada bikin baru deh sebentar. Desktop mana ya? Ini ya tombol code ya. Coba ya kita lihat ya. Ini punya siapa ya tapi eh, ya, coba saya buka. Nah kemarin kan kayak gini ya, ya nggak? Connect save Ya, access. Bu. Kita langsung set nih, set teksnya hello world. Sekarang kita mau nambahin yang namanya QMISecBox. Kayak tadi jadinya bisa keluar QMISecBox. Nah, pertama saya selain tombol yang saya impor, saya juga mau impor yang namanya PyQt5.Qt widget. Import QMISecBox. Karena kita mau pakai QMISecBox-nya. Jadi saya impor dulu. Habis itu di aksinya saya tambahin fungsinya. MISecBox sama dengan QMISecBox. Ini. Habis itu kita bikin parameternya. MISecBox titik set icon QMISecBox titik information. Ini kita mesti tambah-tambahin parameternya ya. MISecBox. MISecBox titik set text. Misalkan MISecBox pop-up gitu ya. Nah, habis itu kita bikin title dari MISecBox-nya. Set window title. QMISecBox example ya, contoh. Contoh QMISecBox. Jadi ini tiga ini adalah saya bikin parameter. Sama kayak kita mengset, kayak kemarin kita set teks di dalamnya apa, seperti itu ya. Habis itu, di dalam MISecBox itu ada standar button, yaitu oke dan cancel. Nah, kita harus set nih, set standar button, dalamnya apa? QMISecBox, titik oke, sama tanda ini mana ya? QMISecBox, titik cancel. Nah, terus return value-nya MISecBox apa yang diklik. Oke, sekarang saya pakai if. Kalau oke apa? If return value sama dengan MISecBox oke. Jadi kalau misalkan pilihnya oke, labelnya, ini kan ada label ya kemarin ya. Labelnya saya set oke. Nah,
Kalau else, kalau dia pencetnya nggak oke, berarti cancel ya. Cancel gitu ya. Nah, coba kalian bikin kayak gini. Habis itu kita coba ya. Nah, misalkan ya kalau diklik keluar check box pop up, misalnya gitu. Terus kalau kita pencet oke, labelnya berubah jadi oke gitu ya. Coba seperti ini ya, saya kasih waktu. Kalau udah bilang ya, terus sudah dicoba dan coba dijalankan, berhasil apa enggak. Gimana? Udah pada bisa semua? Tinggal ditambahin. Buat Bu. Oh, oke. Bu, mau Mana nanya masih ya gimana? itu yang Q-Misek
box.oke. Terus itu tanda apa, Bu? Ini tanda apa ya? Ini tanda ini loh yang di bawahnya, di atasnya enter. Iya. Bentar, saya buka keyboard ya. Oh iya ada, Bu. Ada ya, ketemu. Ada. Di atas enter tuh. Iya, yang lain yang belum ketemu tandanya, saya nggak tahu itu namanya apa ini ya. Tanda garis ini. Garis. Garis nih ya. Nah, ada yang tahu namanya apa? Kalau ini kan kurung ya, kita ya selalu kurung. Ini slash, ini tahu nih. Garis. Oke, Bu, oke. Oke, coba.
Bu, sudah Bu gaji Bu. Halo Bu. Halo Bu. Halo Bu. Ibu. Lagi keluar kali Ji. Oh, saya masih mute tadi. Ya. Ya gimana? Ini Bu hasilnya gini Bu, tombol terus ada udah diklik tombol muncul oke Bu. Oh, berarti udah berhasil dong ya, nggak ada error ya? Yang lain juga nggak ada error kan ya? Tadinya ada Bu. Oh, ada error. Kayak Iya. gimana coba? Pas awal dari tulisannya sih Bu, kan dari else terus Mhm. save label itu nggak pakai spasi Bu, masih di awal Bu. Gimana? Saya kurang paham. Jadi coding kamu ada error. Iya awalnya Bu. Oh, jadi waktu dijalanin kelihatan ya errornya di line berapa? Pertama ada di line 17 Bu. Oh, line 17 itu apa? Coba di-share aja deh screen-nya. Ya begitu. Sudah Bu. Bentar, belum keluar. Oh, oke. Ini kita lihat. Ini bawal di line 17 Bu. Yang di sini nih Bu. Kalau untuk nama-namanya udah benar ya, label, push buttonnya semua udah benar ya. Sudah Bu. Oke. Ini Bu hasilnya Bu. Ada cover itu, jadi kalau misalkan kita di sosial media kan ada bentuk profilnya sama ada covernya. Nah itu kalau bisa Tadi di sini nggak pakai S Bu. Harusnya nggak pakai. Di sini juga kan standarnya nggak pakai D, error tadi. Coba saya cek dulu. Ini udah bisa Bu. Coba else-nya dibintangin dulu, dikasih komen. Jadi nggak usah pakai else, if doang aja. Si komen. Ya, kalau nggak dihapus dulu. Gini aja Bu. Enggak, saya semuanya juga dihapus dong. Sorry, bawahnya else ya. Yang cancel aja. Ya, maksudnya kita mau coba if-nya doang. Error nggak? Kalau misalkan kita mau nyoba-nyoba gitu, supaya nggak usah ngetik-ngetik ulang, kadang bisa dikasih komen aja ya. Komen itu pagar. Jadi nanti semua lainnya nggak akan dibaca sebagai coding. Coba aja jalanin. kalau misalkan di kelas offline itu semua orang udah tepuk tangan. Kenapa? Karena kalau misalkan teman-teman sudah bikin ke My Business, Klik ini Bu. kemudian sudah melengkapi semua persyaratan, kemudian sudah mendapatkan verifikasi dari Google, Diklik aja ini Bu. kita dapatkan website gratis. Kita masih lihatnya di ini. Masih lihatnya di codingan kamu soalnya. Coba aja diklik OK-nya jalan nggak? Ini Bu. Keluar ya? Ya keluar. Keluarnya apa? Tulisan? Tulisan Bukan OK. Bukan, belum diklik tombol. Ini udah kayak gini Bu. Oh, oke, coba oke. Nah. Oke, berarti udah bisa ya. Berarti masalahnya di else-nya ya. Cancel-nya coba. Ketik lagi tombolnya. Tombolnya diketik lagi. Ya. Websitenya nggak dibikin tapi ada. Ya, nah itu adalah salah bercanda ya. Jadi kok bisa dapat website
L-2. itu ada agregatornya. Jadi Tab-nya dibenerin ya itu. Naikin lagi terus enter. Naikin sampai else. data profil, Self-nya dinaikin. Oh, dinaikin. Gini. Kamu biar kamu nggak salah codingnya, itu kalau kamu copy paste, kamu naikin dulu baru enter. Oh, iya. Nah, jadi tab-nya benar. Nah, kayak gitu. Coba lagi. apa segala macam. Nggak perlu ngoding, nggak perlu kayak bikin ntar desainnya kayak apa, nggak perlu. Jadi temanya pilihan-pilihannya sudah disediakan, teman-teman tinggal pilih aja mau websitenya itu tampil modern atau mau tampil simple atau clean atau gimana, itu sudah ada, teman-teman tinggal pilih aja. Kemudian kalau misalkan sudah jadi itu kan teman-teman dapat nih notifikasinya kalau websitenya udah jadi. Langsung klik tombol, Bu. Ya, klik aja, coba. Jadi itu websitenya udah dipakai. Cancel aja sekarang. Oke, kan tadi Oh, udah. cancel lagi, Bu. Ya, bisa nggak? Oh, bisa. Nggak bisa ya. Berarti udah nggak ada masalah ya codingnya. Udah tidak, Bu. Oke, yang lain juga ada ini nggak? Ada masalah nggak? Apa semuanya bisa ya bikin misal box begini? Saran saya untuk yang iklan ini Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Sekarang kita mau bikin form turunan. Jadi begitu kita klik sesuatu, kita klik formnya, keluarnya ini apa? tentang bisnis sebaiknya Saya kasih contoh dulu deh sebentar. cara settingnya gimana, cara optimasinya gimana. Saya kasih contoh ya. Kalau misalkan selanjutnya yaitu ada ulasan. Nah, ulasan ini berdasarkan ngerti baru nanti di sosial media itu atau di dunia digital itu kita lebih percaya testimoni daripada yang dibilang. Nih, contohnya kayak gini ya. Kalian bikin nanti dua file dua tombol. Kalau misalkan saya klik ini keluarnya text editor GUI. Kalau misalkan saya klik yang bawahnya yang keluar adalah show dialog. Jadi kayak gini ya. Jadi ada main window lalu show dialog. Ini ya kayak tadi ya. Coba ini kalian bikin dulu. Jadi ada dua tombol. Tombol yang pertama nanti kita arahkan ke misalnya apa ya yang udah kalian bikin lagi ya, kalkulator atau apalah ya yang ada di file kalian. Yang kedua nanti kita arahin ke tombol code ini, oke? Kalian coba bikin dulu kayak gini di PyQt 5-nya. Ini saya bukain sebentar. Saya buka PyQt 5-nya dulu juga deh. Udah di mana ya PyQt 5C? Nih kayak gini ya kalian bikin ya. Ini saya buang aja.
Oke, semua udah buat ya. Ada yang belum buat nggak? Udah buat semua lah ya. Habis ini kita convert jadi .py. Semua udah bisa kan convertnya pakai PYUIC5. Kalau udah, kita langsung bikin code-nya ya. Jadi, saya udah convert kan. Sebentar. Ya, Bu. Ini di save dulu, Bu. Iya, di save, lalu di convert ya. Jadi ada UI, ada Ya. nah nih. Kemudian Oke. Nah, habis itu kita bikin ya satu txt. Namanya main app code gitu ya. Ini ya, kalau kalian lihat di sini udah ada importnya ya, Qt Core, Qt GUI, dan Qt Widget. Saya cuma ketik ulang aja. Oke. Sekarang dev signal. Saya copy yang tadi ya, yang dari tombol mana. Kalian punya tombol lain nggak? Jadi kalau, sorry, yang udah pernah dibikin kalkulator ya. Coba saya cari kalkulator ya. Kalian cari kalkulator mana ya? Apa aja boleh sih, yang penting ada GUI-nya ya, pilih aja salah satu ya. Oke, kita buat codingnya sekarang. Di sini.
saya tambahin fungsi. Misalnya fungsi saya mau tunjukin text edit saya ya, text edit show. Ya harusnya kita bikin dulu text editnya, cuman lamaan. Oke, bentar ya. Di sini saya impor. Jadi kalau kalian punya kalkulator, kalian impor aja kalkulator kalian. From namanya apa ya? Jangan lupa diimpor semuanya. Jadi ini dari kalkulator diimpor. Oke, kita mau tunjukin. Caranya gini, self window. Kita define dulu window-nya itu Qt widget. Itu Q main window. Kemudian self UI. Sama kayak yang di bawah ini sih intinya self titik UI sama dengan. Kalau nggak saya copy aja ya. Udah. Nah, ini tambahin self, karena ini kan fungsi. Self UI, setup UI. Main window. Nah, ini diganti nih, jangan main window. Self window. Nah, habis itu tinggal di show aja, self window show. Nah, yang main window-nya kita hide. Jadi dia nggak double ya. Nah, gini aja. Terus tinggal ditambahin di sini jangan lupa UI. Cuma gini aja caranya. Jadi kalian kalau udah punya UI kayak yang kalian convert dari UI, kalian masukin kalkulator misalnya. Oh ya, nanti tinggal dijalanin, kita coba jalanin. Oh, kalau kalian harusnya nggak ada masalah ya, karena kalian punya kalkulator GUI sama kalkulator PY. Dua-duanya udah ada. Seperti itu ya. Bentar. Oh, ini karena kalau di push button 1 di connect masih masuknya ke aksi yaitu QMI Setbox. Saya mesti lihat di sini namanya apa ya. Ini push button, ini push button 2. Berarti open push button 1 itu dia akan open
editor, push button 2 akan mengopen kalkulator. Ya, kita lihat lagi codingnya. Push button 2. Saya tambahin ya sini ya. Ini harusnya text edit show. Nah, kayak gini ya.
Halo. Jadi kalian coba bikin code-nya seperti ini ya. Jadi saya jelasin dulu. Yang pertama itu ada 2 push button di sini, push button 1 dan push button 2. Kalau diklik yang push button 1, kita akan buka yang window kalkulator kalian. Lalu kalau misalkan yang push button 2, kita akan jalanin yang tadi aja, yang dialog box, insert box. Nah, ini jangan lupa nanti kalian tambahin UI main window, text edit show, text edit show. Terus jangan lupa yang tadi saya salah adalah di sini ya, ada tray-nya ya. Jadi kalau misalkan UI main window kan sudah ada ya variabelnya, jadi kita harus ganti variabel lain supaya dia bisa kepanggil. Nah, kalau udah dicoba, nanti kalau kita udah run nih, jadinya kan dia akan manggil GUI yang lain ya, seperti itu ya. Kalau kalian klik, nanti kalian cobanya pakai kalkulator aja. Kalian coba dulu nih ya, saya mau keluar bentar, 5 menit. Nih, oke, silakan dicoba.
Oke, abis ini kalian bikin yang text editor ya. Nih, kayak gini nih, sebentar. Sambil bikin aja ya. Karena hari ini harusnya materinya adalah bikin text editor. Jadi dari text editor ini nantinya kita bisa apa yang ditulis di teks bisa dirubah-rubah size-nya, mau dibikin bold juga bisa. Kalian coba bikin dulu ya, ini ya, pakai apa aja. Halo? Ya, ya. Iya, Bu. Halo Bu, Ya, Bu ini yang mau bikin teks editornya itu bikin lembaran baru lagi apa yang sebelumnya di save dulu terus dikeluarin nanti buka lagi itunya desainernya Bu. desainernya kalian bisa new kok, new. Jadi nggak usah tutup. Disatuin aja nanti pas di save-nya. Save-nya sendiri-sendiri. Ini tuh kayak Oh, itu aja, kayak Excel atau Word kan kalian bisa buka banyak terus di save masing-masing. Nah, ini kayak gini nanti nih teks editornya. Sebentar saya buka. Nah, jadi kalau saya tulis nih misalkan Budi, ya bold gitu akan berubah ya sesuai dengan apa yang saya pilih. Jadi karena waktunya mungkin nggak cukup, nanti saya contohin beberapa aja. Kalian bikin aja dulu kayak gini. Misalkan ini tipenya saya ganti ya, warnanya saya rubah gitu ya. Jadi kalian coba bikin kayak gini dulu, nanti sisanya saya coba contohin fungsi di dalamnya seperti apa. Kalian coba bikin dulu aja. Nggak usah terlalu rapi juga nggak apa-apa. Ini yang kalkulatornya hilang. Nggak apa-apa, itu saya tadi cuma contohin kok kalau kalian mau buka window baru ya. Buka window baru dari window yang ada gitu misalnya. Itu seperti itu caranya teksnya. Nanti saya share juga ya codingan hari ini. Kemudian untuk tugas proyek kan nantinya kalian akan bikin ya aplikasi. Cuman kalau Misekbox nggak termasuk dalam bobot penilaian sih. Jadi kalau kalian mau masukin terserah, kalau nggak ada pun itu tidak akan mempengaruhi nilai proyek jadinya. Kemarin kan saya udah share ya penilaian proyek itu apa aja. Jadi dipastikan aja apa yang ada di bobot itu yang dibikin di aplikasi gitu. Nanti pertemuan berikutnya, pertemuan 7 besok, itu kita coba bahas ya konsep-konsep proyek apa proyek yang kalian mau bikin. Jadi per kelompok nanti kita bahas. Kalian udah siapin ya konsepnya mau bikin aplikasi kayak gimana. Kayak mock up-nya gitulah. Atau di kertas juga boleh kalian mau bikin.
Saya contohinnya yang ini aja ya, yang bold italic aja ya. Ini apa sih namanya, checkbox ya. Soalnya waktu kita tinggal setengah jam. Jadi kita masukin tuh di signal tuh, pertama ini ya, text edit ya namanya ya. Text edit berarti copy dulu. Saya text edit titik namanya text change. Kalau teks yang berubah, kita masukin ke fungsi teks berubah. Nanti saya buat fungsinya di bawah. Terus apalagi ya, push button enggak ya? Ya. Self. Ini namanya apa? Checkbox. Self checkbox. Satu, 2, 3, 4 ya. Jadi kita copy aja checkbox 1, 2, 3, 4 ini. Kalau dia berubah, set change. Nah, di sini saya mau pakai lambda. Tadi kan kita udah belajar lambda ya. Lambda i. Sekarang saya bikin fungsi text change ya. Nah, jadi kalau misalkan ada perubahan di text edit, maka yang saya rubah label. Label yang mana? Label yang ini ya, yang besar ini ya, namanya label.
Jadi self label, set text. Kita ambil dari text edit. Caranya ngambilnya to plain text. Jadi apa yang fungsi yang ini? Fungsinya adalah kalau misalkan text edit kita ada perubahan, maka dia akan label akan menampilkan apa yang tertulis di text edit. Oke, habis itu kita bikin lagi fungsi modifier change. Ini kan ada self modifier change ya. Saya bikin modifier change. Self event trigger color. Nah, pertama saya rubah dulu. Saya bikin array dulu. Ini cara bikin array. Kemarin kan kita udah pernah belajar array ya di pertemuan, kalau nggak salah. Habis itu kita masukin if self titik checkbox satu titik check set. Adalah statusnya dia diklik apa enggak. Nah, ini kan checkbox 1 itu kalau diklik dia bold. Checkbox 2 kalau diklik itu italic. In the underline dan strike out. Kita copy aja codingnya. Ini colornya saya set aja 20 dulu lah, 20 atau 100. Ini mau susah masukin itu nih. Apa colornya? Kalau color itu kan saya ada fungsinya, tapi saya nggak bikin dulu sekarang ya. Nanti saya share aja ini. RGB sama alpha. Ganti jangan keluar sama.
Jadi ini saya jelasin ya. Kita kan tadi udah buat text editor GUI ya di sini. Jangan lupa di-convert. Kemudian ini yang Qt GUI-nya import juga. Lalu kita bikin text change. Kalau misalkan dia ada perubahan di text change, maka ubah. Jadi kan kalau kita lihat di sini self edit text change, kita panggil fungsi text change. Jadi di sini fungsinya label set text, self text edit, len text. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, apa yang kita tulis di text edit ini akan di-show di label. Seperti itu ya. Kemudian di sini kan ada, kalau misalkan checkbox-nya diklik ya, checkbox-nya diklik gini, maka dia akan panggil self modifier change. Di sini ada self modifier change. Nah, dia akan ngecek nih, checkbox-nya statusnya apa, lalu dia akan rubah jadi bold, seperti itu ya. Append, cell style sheet append ini untuk merubah dia jadi bold. Underline, italic, dan strike out, seperti itu ya. Nah, kalau yang color ini, nanti ada lagi codingannya, kita menentukan color berdasarkan apa yang ada di spin box. Kita masukkan ke style sheet append color RGBA ya. Terus apa lagi ya? Kurang lebih itu aja sih kalau misalkan untuk ngubah ini ya. Jadi kalian nanti masuk-masukin nih. Kalau untuk yang font itu kan spin box, value change, self font change gitu. Jadi ini harus ada fungsi baru ya, font change kita buat di dalam font change. Kalau misalkan spin box-nya value-nya berapa, kita label nih, set label, set font combo box, current text, seperti itu ya. Jadi apa yang ada di font box-nya kita sesuaikan seperti itu. Habisnya ada pertanyaan nggak? Nanti saya share, soalnya udah mau habis. Kalian coba-coba aja nanti di rumah masing-masing buat text editor ini. Bagaimana kalau dia diklik, ya underline, lalu italic, dan lain-lain ya. Saya kira tadi waktunya cukup rupanya. Ternyata agak makan waktu sih. Jadi kalau ada pertanyaan bisa via Telegram ya. Nanti saya share ini code-nya. Jadi kalian bisa coba sendiri di rumah. Untuk yang ini ada pertanyaan. Pertemuan berikutnya kita bahas konsep proyek ya. Jadi kalian masing-masing kelompok bisa siapin konsep proyek. Mau bikin apa? Oh, bisa dengar suara saya? Sudah Bu, sudah. Oke. Jadi pertemuan berikutnya kita bahas konsep proyek. Jadi kalian kan sudah ada kelompok ya. Kalian tentuin, bisa tulis di kertas, kalian mau bikin aplikasinya seperti apa. Misalkan contoh kalian ingin bikin text editor ini. Terus ada halaman loginnya, seperti itu kalian tulis aja dulu.
mau bikinnya apa-apa aja. Nanti konsepnya besok diceritakan ya di kelas masing-masing kelompok. Jadi kalian siapin konsepnya dulu. Jangan lupa bobot-bobot penilaiannya dimasukin dalam pertimbangan untuk membuat konsep. Misalnya kalian cuma bikin apa ya, kalkulator gitu, tapi kalkulator kan nggak ada ininya ya, nggak ada loopingnya gitu, hanya if doang seperti itu. Itu jadi mesti dipertimbangkan tuh. Kalian mesti bikin aplikasi yang ada mencangkup semua bobot proyek. Jadi ini bobot proyeknya kan saya share lagi. Bentar saya cari. Ya, jadi udah kira-kira sudah mencakup ini konsep aplikasinya, mau bikin aplikasi apa. Ini yang kita belum pelajari basis data ya. Jadi harus ada kontrol aksi, kontrol pemilihan. Jadi kita harus ada push buttonnya, harus ada milih-milihnya. Jadi kayak bikin text editor ini kan kalian bisa milih, tapi nggak ada push buttonnya di sini ya. Kalau text editor ini cuma pilihan doang ya. Jadi kalian bisa bikin konsepnya dulu, mau bikin aplikasi seperti apa. Nanti baru kita bikin sama-sama mulai dari pertemuan sesudah UTS. Jadi besok persiapan UTS juga, pertemuan berikutnya. Dan pertemuan 7 ya, minggu depan itu udah terakhir sebelum UTS. Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum diakhiri pertemuan 6. Nanti code kalian coba-coba aja di rumah code-nya sama bikin-bikinnya. Ini nanti saya share ya di Telegram. Kalau nggak besok kita lanjutin deh ngelengkapin codingan untuk text editor ini. Kalian coba aja dulu yang modifiernya bold, underline, italic, sama strike out. Sebenarnya yang penting itu adalah 2 ini dulu ya. Kalian bisa keluarin nih. Kalau ini saya hapus, jangan saya hapus deh. Saya kasih nih. Nah, ini apa yang tulis di sini bisa kalian tunjukin ya. Kalian bisa mulai dari itu. Jadi apa yang ada di text box bisa ditunjukin di label. Seperti itu, kalian coba. Oke, ini saya save dulu deh. Suara putus-putus ya. Tes.
Udah saya share ya di chat box. UTS itu sama praktikum ya, cuma nanti saya kasih kisi-kisinya minggu depan deh. Praktikumnya seperti apa, nggak sampai kayak bikin proyek kok. Gampang lah pokoknya. Oke, siap Bu. Ya, jadi UTS-nya itu nanti ada teorinya, jadi ada pertanyaan-pertanyaan. Terus kemudian kalau pertanyaan-pertanyaan sih simpel ya, biasanya kayak apa yang dimaksud dengan Q dialog misalnya, lalu contoh Q dialog seperti itu ya. Terus kalau bikin aplikasi juga paling ya bikin aplikasi yang kalian udah bisa lah. Tapi ada juga Bu yang bikin aplikasi. Gimana? Yang bikin aplikasi ada juga Bu. Jadi aplikasi itu sebenarnya sebutan buat ini sih, program sih. Jadi kalau kayak gini juga kita sebutnya aplikasi. Maksudnya kalian nanti akan bikin coding yang bisa dijalankan, cuman nggak sampai bentuk aplikasi itu ya. Coding saya lebih lihat logikanya aja sih, logiknya gimana bikinnya. Seperti itu. Jadi bukan berarti kalau misalkan nanti nggak jalan code-nya gitu dapatnya 0, enggak. Tapi kan saya akan baca juga codingnya seperti apa. Itu waktunya kira-kira berapa jam Bu? Buat UTS. Waktunya saya pastiin lagi ya ke ini ya, ke kampusnya ya. Kalau yang saya dapat informasi terakhir itu waktunya itu kita 2 jam. Oke. Apa soal Bu kira-kira Bu? Apa soal nanti minggu depan aja ya kita bahas ya. Ya itu. Siap. Ya, oke. Kalau gitu ini pertemuan 6 saya akhiri aja ya. Nanti kita bisa coba-coba teks editornya. Kalian bisa coba-coba, kalian bisa tanya-tanya di Telegram juga. Ya, oke. Iya, Bu. Terima kasih, selamat siang. Iya, sama-sama Bu. Makasih juga Bu. Terima kasih Bu. Selamat siang. Sana login Mas, sana login. Ya, tahu ya. Login nggak? Main apa? ML. Ayo, ML. sholat dulu gua. Oke. OTW, sholat. Izin Pak Samuel, saya menjelaskan sedikit. Artinya ini dalam Sholat dulu aja. yang Udah sholat. gambaran